Hari ini, mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang dakwaan. Rafael didakwa menerima gratifikasi senilai 16,6 miliar rupiah dan pencucian uang hingga 111 miliar rupiah. Menurut jaksa, penerimaan gratifikasi itu melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael dan istrinya secara bertahap sejak 2002 hingga 2013. Selain menerima gratifikasi, Rafael Alun juga didakwa terlibat pencucian uang dengan menempatkan harta hasil tindak pidana ke pihak lain yang total mencapai 111 miliar rupiah. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ernie Mike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah 16 miliar 644 juta 806.137 rupiah melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo. Bersama istrinya, Ernie Mike Torondek, Rafael Alun membentuk 4 perusahaan jasa yang kemudian menjadi konsultan pajak. 4 perusahaan itulah yang digunakan Rafael Alun dan istri untuk memberikan jasa konsultasi pajak. KPK mencatat dari PT Arme saja ada 62 perusahaan yang menggunakan jasa Rafael Alun. Mereka kemudian menerima gratifikasi dan ditempatkan dalam bentuk harta lain seperti bangunan, tanah, dan kendaraan, menaruh di kotak deposit, serta dialihkan ke rekening pihak lain. Dari 4 perusahaan itu, KPK mengungkap Rafael Alun menerima gratifikasi uang 27,8 miliar rupiah, namun yang khusus diterima bersama istrinya 16,6 miliar rupiah. Praktik penyalahgunaan jabatan di Kementerian Keuangan dan dugaan pencucian uang adalah dakwaan jaksa yang ditujukan pada mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Apa yang bisa dicermati dalam dakwaan jaksa? Bagaimana analisis hukumnya? Kita bahas bersama pakar hukum pidana dan tindak pidana pencucian uang dari Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari penasihat hukum Rafael Alun, tapi tidak mengonfirmasi untuk perbincangan pada sore hari ini. Prof. Hipnu, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Prof, kalau membaca dari dakwaan jaksa, apa yang kemudian bisa kita simpulkan dari kasus ini? Ya, dari dakwaan jaksa yang kita simpulkan, jaksa terlalu hati-hati sekali. Tapi ini bagus, Mbak Livi. Hati-hatinya apa? Dalam hal ini yang terdakwa kan baru Rafael. Padahal kalau kita lihat cerita adalah beserta istri. Pertanyaannya, kenapa istri belum jadikan sebagai tersangka? Istri hadir, istri baru sebagai saksi. Oleh karena itu dari deskripsi surat dakwaan yang ada, tampaknya model surat dakwaan yang dibuat oleh KPK itu berlapis dari luar dulu. Karena begini, Mbak Liv, ini kasus gratifikasi ini kasus lama loh ini ya, dan mulai 2010 loh. 2003 lah ya, 2003, 2010, kemudian 2011, 2023. Ini suatu yang kalau kita lihat identifikasi kasus-kasus gratifikasi, itu agak jarang, Mbak. Ini saya kira suatu keberanian KPK untuk menentukan kasus gratifikasi. Satu. Yang kedua, TPPU. TPPU yang kita lihat ini juga derivatif krem loh, Mbak. Derivatif krem itu adalah tindak pidana terusan, bukan tindak pidana asal. Ini juga merupakan lompatan yang cukup bagus di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena kalau salah teori yang selama ini muncul, namanya TPPU itu ya berbasis pada tindak pidana asal. Tapi enggak, ini tindak pidana terusan, yang istilahnya derivatif krem. Ini suatu luar biasa. Mudah-mudahan ini KPK bisa memberikan bukti yang akurat sehingga perkara ini menjadikan ke depan banyak perkara-perkara yang mengikuti seperti yang dilakukan oleh KPK pada hari ini. Oke, Prof. Kalau kita ke gratifikasi 4 perusahaan yang dibentuk Rafael dan Ernie, ini kan diduga jadi tempat untuk menerima suap praktik. Seperti ini, perspektif hukumnya seperti apa, Prof? Ya, perspektif hukumnya jelas. Ini saya kira suatu yang sangat terbukti sekali dari suatu tindak pidana menyamarkan. Yang kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan itu kan kita harus ingat, Mbak Levi, pemberian dengan maksud. Sekarang permasalahannya, sudah ada komunikasi dengan para perusahaan yang bersangkutan. Kan ini ada benturan kepentingan. Kan gitu loh. Dalam suatu konteks korupsi itu ada 7 jenis, Mbak. Di antara yang melekat pada kasus ini adalah gratifikasi dan benturan kepentingan. Benturan kepentingan apa? Sebagai pejabat, tapi juga sebagai orang yang melakukan sebagai konsultan. Pertanyaannya ada apa? Kan begitu, Mbak.
Prof, gini, kalau Rafaelnya sudah sampai terdakwa, tapi kan dalam dakwaannya di sini peran Rafael ada Ernie yang tadi Prof juga sempat singgung bahkan belum jadi tersangka. Yang jadi pertanyaan, mungkinkah sampai kemudian Rafael jadi terpidana, Ernie masih tidak berstatus sebagai tersangka? Oh, itu hanya taktik, Mbak. Taktik. Sekarang pertanyaannya, karena ini tadi saya katakan sebagai bentuk gratifikasi dari TPPU, taktik yang dilakukan oleh penuntut KPK sangat hati-hati saya melihatnya. Oke. Dengan terbuktinya nanti di dalam pembuktian, kan sudah disebutkan. Dan kita ingat loh Mbak Livi, suatu bukti yang sudah diuji di dalam pembuktian, itu mempunyai bukti akurat. Kenapa akurat? Karena sudah di cross check dengan bukti-bukti yang lain. Dengan diskusi, dengan saksi yang lain. Sehingga kalau nanti Bu Rafael ini merupakan ada aliran, oh tinggal menghitung hari langsung dibuat surat dakwaan, selesai Mbak. Oke, kalau kita bicara modus-modus penempatan harta, mulai dari diganti tanah, rumah, sampai kemudian ke safe deposit box begitu. Ini hal-hal yang lazim atau memang ada modus lain yang sebetulnya masih belum terendus? Hal yang lazim. Tapi tampaknya Pak Rafael ini saking banyaknya duitnya Mbak Livi, sehingga belum disamarkan dalam suatu kegiatan bisnis yang lain, sehingga masih ngumpul di deposit. Ini yang mungkin Pak Rafael tidak seperti pelaku yang lain ya, pelaku terdakwa yang lain. Sehingga kalau yang lain itu semua itu hampir disamarkan dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan pendidikan, dalam kegiatan ekonomi dan sebagainya. Tapi ini masih ngumpul kalau orang Jawa, masih ada di celengan ya, gampang banget kan Mbak untuk ketemu kan gitu. Prof, ini kalau berkaitan dengan laporan harta kekayaan atau LHKPN, kalau kita awal mengikuti kasusnya Pak Rafael, ini kan pertama kali mulai dari dikonfirmasi dulu hartanya. Terus kemudian kalau kita lihat sekarang kan memang aturan soal LHKPN ini kan memang masih wajib lapor harta, tapi kemudian nggak ada verifikasi, nggak ada kemudian sanksi tegasnya. Bagaimana kemudian sebaiknya? Ya, berdasar pengalaman dari kasus Rafael, saya kira KPK sekaligus penentu LHKPN harus melalui suatu perubahan. Bahwa LHKPN yang tidak sesuai dengan profil patut dicurigai. Kan gitu kan. Ini satu pengembangan. Oleh karena itu kalau itu nanti bisa berkembang lebih baik, seseorang yang dilaporkan dalam LHKPN tidak sesuai profil, gampang sekali mengungkap suatu perkaranya. Kan gitu. Apakah itu nanti ke depan dengan yang kita rancang pembuktian terbalik, mudah-mudahan segera, atau kaitannya dengan perampasan aset, sehingga tidak sampai pada persidangan hari ini. Oke. Baik, terima kasih Prof. Hipno Nugroho. Kita lihat nanti seperti apa perkembangan kasusnya, apakah kemudian akan berkembang menjadi penetapan tersangka lain. Kalau tadi Prof bilang ini adalah taktik yang digunakan penyidik KPK untuk melihat, mungkin memang terkesan terlalu terhati-hati, tapi nanti kita lihat akan seperti apa. Terima kasih Prof. Terima kasih Mbak, selamat sore.